Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat braised pork yang sederhana banget. Nah, caranya berbeda dengan lurovan ya membuatnya, tapi rasanya juga udah enak banget dan sedap banget. Kalian harus coba. Yuk, mari kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Masih stay at home aja di rumah? Masih ya, kita harus bertahan di rumah supaya kita tetap sehat dan kita bisa menang melawan virus dan wabah corona ini. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kebosanan adalah dengan memasak kalau di rumah ya. Baik masak makanan pagi, sarapan, makan siang, makan sore, bahkan untuk cemilan. Ya, itu variasinya banyak banget. Nah, buat kalian yang tidak bisa masak, ini saatnya untuk kalian belajar masak. Belajar dari yang simple-simple, yang sederhana aja. Nah, di resep-resep saya, semua resepnya rata-rata itu sangat sederhana dan simple banget untuk dibuat ya. Kalian bisa lihat satu persatu resepnya di situ. Nah, buat kalian yang sudah pinter masak, yuk kita eksperimen dan kita cari lagi menu-menu yang baru, yang unik-unik, dan kita kasih sedikit sentuhan yang lain ya. Oke, nah hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana memasak braised pork dengan kecap. Tapi ini caranya sesuai dengan cara orang China ya, atau China style gitu ya. Kalian harus coba, rasanya mirip-mirip kayak lurovan yang pernah saya bikin. Kalian bisa cari di vlog saya. Tapi ini karena caranya berbeda, rasanya pun berbeda walaupun sama-sama enak ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat resep ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat braised pork sederhana ala Dapur Yuli ya. Nah, resep braised pork ini saya dapat dari mama saya. Yang pasti ini enak banget, kalian boleh coba ya. Nah, yang pertama kita butuh daging babi. Kalau kalian nggak makan daging babi, kalian boleh ganti dengan daging ayam ya. Di sini ada sekitar setengah kilo daging babi. Bagian kalau saya bilangnya bagian capsim yang ada sedikit lemaknya ya. Nah, dipotongnya panjang-panjang kayak kita potong samcan gitu ya. Kalau kalian pakai daging samcan juga enak. Kalau ayam kalian pakai paha ayam ya. Nah, ini 1 kilo. Di sini saya punya 5 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Ya, nanti akan kita goreng dulu. Nah, di sini saya juga punya sekitar 1,5 sendok makan gula batu. Ya. Nah, di sini saya punya 1 sendok makan saus tiram. Di sini saya punya sekitar 5 sampai 7 sendok makan kecap asin. Nanti akan kita tambahkan jika dibutuhkan. Kalau sudah pas seperti ini jangan ditambahin lagi. Dan di sini saya punya gabungan antara chousing wine 3 sendok makan dan 2 sendok makan rice vinegar ya. Kalau kalian nggak punya chousing wine nggak apa-apa aja ya. Nah, lalu kita butuh juga merica. Tuh lagi kita butuh air ya. Air sampai 500 sampai 700 ml ya. Nah, ini aja bahan-bahannya yang kita pakai dan kita gunakan. Dan ada bahan pelengkapnya, yaitu saya sudah rebus telur. Nanti telurnya juga kita masukkan ke bagian untuk braised daging ini ya. Yuk langsung kita masuk. Nah, saya naikkan kuali yang agak besar. Saya masukkan agak banyak minyak. Nanti kita akan buat menggoreng bawangnya dulu ya, sampai harum ya, seperti ini. Kira-kira berapa ya? Kira-kira 10 sampai 15 sendok makan lah. Panas, kita masukkan bawang merahnya dulu ya. Sama bawang putihnya sekalian aja kita masukkan. Jadi kita akan bikin minyak bawangnya dulu, baru nanti kita pakai untuk menumis dagingnya ya. Nah, ini dia sudah mulai warnanya kecoklatan. Kita akan angkat ya. Dan kita tiriskan. Ini kita angkat. Ini.
Nah, kita tiriskan dan minyaknya kita sisihkan sedikit aja. Nah, kita sisihkan minyaknya sedikit aja buat membuat porknya seperti ini. Ya, kita masukkan langsung pork belly, porknya seperti ini. Sampai porknya seperempat matang dan air yang keluar dari pork ini tuh habis ya. Seperti ini kan ada airnya tuh. Dia ada airnya di sini kalau kalian bisa lihat dari deket. Itu ada airnya. Nah, airnya itu kita habisin dulu baru kita kasih yang lain ya. Seperti itu. Dan berwarna agak kecoklatan, ini berarti udah saatnya kita cemplungin dulu wine-nya ya. Nah, kita cemplungin wine dan rice vinegar-nya. Dan kalau mau mencemplungkan rice vinegar atau model kayak kecap-kecapan di daging itu caranya harus dari samping ya. Jadi dia dari samping ngumpul ke tengah, itu lebih nyerap ke si dagingnya ini. Lalu kita masukkan saus tiramnya. Nah, kita masukin saus tiramnya. Kita aduk dulu sebentar. Sampai saus tiramnya merata, kita masukkan kecap asinnya. Nah, kita aduk rata dulu. Nah, setelah kita aduk rata seperti ini, kita masukkan air. Sebelum masukkan air, kita masukkan rock sugarnya dulu. Nanti kalau kita cicip berasa, kita akan tambahkan lagi. Rock sugar itu harus ya. Jadi rock sugar itu yang bikin dia nanti shiny banget. Beda sama daging-daging kecap yang lainnya. Nah, ini kita kasih air. Sambil nunggu mendidih, saya akan kasih merica sedikit. Nah, kita kasih merica sedikit. Nah, kita tunggu rock sugarnya dan kecapnya menyatu juga. Lalu kita masukkan bawang yang tadi kita goreng ke dalam sini. Lalu kita aduk bersama-sama dengan dagingnya. Harum banget teman-teman. Harum banget. Nah, ini kita godok sampai lembut ya dagingnya. Kurang sekitar setengah jam sampai 45 menit lah. Dengan api yang kecil. Ya, dengan api kecil ya. Kita akan godok. Jangan lupa masukin telurnya ya di sini. Nah, kita aduk bersama-sama dengan dagingnya. Kita akan tunggu sampai sedikit asap ya dagingnya dan dagingnya lembut. Nah, seperti ini. Nanti setelah dagingnya lembut dan udah sedikit asap, dagingnya sudah siap untuk disajikan. Oke, nanti kita lihat ya jadinya seperti apa. Nah, ini kalian lihat ya warnanya itu udah golden brown banget. Tuh warnanya udah golden brown banget. Ini karena saya pakai gula batu ya. Kalau kalian pakai gula biasa itu nggak bakalan golden brown gini ya. Kalian harus pakai gula batu atau minimal kalian pakai palm sugar. Tapi untuk rasa juga lebih enak sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini udah hampir selesai.
kita tinggal tunggu asat sedikit lagi, baru kita sajikan ya. Tuh telurnya yang tadinya warnanya putih, sekarang udah jadi warnanya golden brown banget ya. Tuh, wangi banget, satu rumah saya tuh wangi banget teman-teman ya. Bentar lagi akan kita sajikan ya. Nah ini sudah jadi, kita sajikan ya. Saya sengaja sisihkan beberapa kuahnya supaya buat anak saya nantinya. Nah ini kita sajikan ya. Nah ini dia braised pork sederhana dan simple ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah, ini enak banget. Kalau kalian gak punya daging babi, kalian boleh pakai daging ayam. Gak usah pakai wine, gak usah pakai apa-apa, cukup pakai rice vinegar aja. Itu juga sudah sangat membantu banget untuk membuat masakan ini tetap sama rasanya ya. Oke? Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa menjadi benar-benar menjadi ide kalian hari ini, karena ini enak banget. Kalian harus coba ya. Sampai jumpa di resep berikutnya.